Prabowo Gibran sudah pasti akan dilantik pada tanggal 20 Oktober 2024 nih Bang. Nah, gimana nih Bang nasibnya 01 dan 03 Bang? Ya, makin seru nih Bang. Ya, inilah ya politik di partai politik kita ya. Jadi sambil menunggu pelantikan Pak Prabowo sebagai presiden dan Mas Gibran sebagai wakil presiden pada tanggal 20 Oktober mendatang ya 2024. Nah, presiden 5 tahun ke depan ini sampai 2029 presidennya adalah Prabowo dan wakil presidennya adalah Gibran. Nah, kita semua tahu dulu seperti apa ketika kampanye. Relawan 01 termasuk elit politiknya, relawan 03 termasuk para politikusnya, ketua umumnya, apalagi Bung Surya Paloh. Begitu dilihat 01 sudah kalah, dia cepat-cepat merapat ke Prabowo. Nah, sekarang kita lihat hari ini pun sudah berlomba-lomba ya para politikus ya, kalau saya bilang sih udah pada menjadi pelacur ya untuk bisa diterima di gerbongnya Pak Prabowo. Artinya apa yang dia kejar? Kan satu, takut kasusnya dibongkar ya. Maka dia merapat membaik-baikan presiden terpilih ya. Kedua juga ingin supaya memang jatah kuenya itu dia ikut menikmati. Yang ketiga yaitu tadi dia ingin membesarkan partainya dengan mencari kue dari gerbong 02. Jadi kalau saya bilang memang partai politik itu tidak sehat. Semuanya arahnya bukan mensejahterakan kepentingan rakyat, bukan mencerdaskan rakyat. Kalau bisa rakyat dibodoh-bodohin, supaya memang tetap mereka-mereka juga yang memang bagi-bagi kue, bagi-bagi bancaan dari kekayaan bangsa ini. Nah, jadi Prabowo orangnya perangkul, orangnya tidak pendendam. Dan dia akan merangkul semua mereka yang merasa kemarin dikalahkan. Gak main-main loh, 96 juta lebih rakyat mempercayai, ya, menginginkan Prabowo memimpin bangsa ini ketika peta politik dunia ini penuh dengan hiruk-pikuk. Nah, rakyat menuntut supaya Pak Prabowo bisa menjadi presiden dan memilihnya, ternyata berhasil. Nah, ini kan tidak kita lihat 01, 03 itu mereka terus dengan hitungan yang dihitung oleh KPU terus mereka menyetujui dengan hitungan. Tidak, terjadilah permohonan untuk meninjau kembali hasil hitungan itu. Tetapi memang mereka tidak punya bukti, cuman kata media, kata netizen, nggak ada bukti-bukti yang valid. Nah, itulah makanya KPU ya tanggal 20 kemarin ya menetapkan ya bahwa Prabowo Gibran adalah presiden dan wakil presiden. Sejak itu ditetapkan ya, PDIP mencoba dengan Prof. Gayus Lumbunnya untuk mempetunkan seolah-olah mau membatalkan keputusan MK. Nggak nyambung ya, nggak ada korelasinya karena keputusan MK itu mengikat dan tidak bisa diganggu-gugat. Nah, sekarang karena sudah ada seperti itu penolakan dari itu, semua sekarang buru-buru deh merapat nih. Yang PKS juga tadinya memang seperti apa, kan kita udah lihat kan seperti apa ya, 01-nya seperti apa. Kalau 03 yang sampai sekarang seolah-olah masih menutup diri untuk mau bergabung padahal hatinya mau bergabung. Nah, kita lihatlah akhirnya politisi 01 dengan 03 berantem. Deddy Sitorus dengan Faisal Assegaf.
hasto dengan semua dikatakan bahwa itu semua TSM, ya. Jadi nggak ada, politik kita ini tidak sehat. Kita bersyukur Prabowo, Gibran akan mendidik para politikus untuk arif dan bijaksana dan tidak serakah. Maka yang utama adalah nanti penegakan hukum, nggak main-main. Habis itu perampasan aset para koruptor, ya. Di samping Prabowo fokus bagaimana rakyat ini pendidikan, ketahanan pangannya dengan gizinya supaya anak-anak bangsa ini cerdas, ya. Kalau sudah cerdas nggak bisa dibodoh-bodohin sama partai politik. Nah, itulah yang saya lihat ketidaksehatan para parpol di Republik ini. Bang, yang kelihatannya sinyal-sinyal akan bergabung kan Nasdem dan PKB nih Bang, karena Pak Prabowo sendiri sudah datang nih ke kantornya PKB dan kantornya Nasdem Bang. Tapi undangan halal bihalalnya PKS Prabowo nggak datang nih Bang, gimana nih Bang sinyalnya Bang? Nggak ada problem. Nasdem memang dari awal begitu juga KPU bilang pemenangnya adalah paslon 2, buru-buru Surya Paloh merapat ke Prabowo. Jadi ya udah, itulah politik, ya. Mudah mencaci maki dan mudah juga menelan ludahnya, ya. Habis meludah dijilat lagi. Nah itulah, PKB juga udah seperti itu. Nah tinggal PKS nih mau diterima apa tidak. Ini kan yang belum, masih di pintu gerbang nih untuk apa bisa masuk bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju atau dia mau bergabung dengan PDIP, ada di posisi sebagai oposan, ya, sebagai oposisi, ya. Nah memang di Republik ini tidak semua masuk gerbong, itu mesti ada penyeimbang supaya memang alat kontrol pemerintahan dikontrol oleh, selain DPR, dikontrol juga oleh partai yang oposisi. Jadi jangan karena mau kejar kue semua masuk ke dalam gerbongnya Pak Prabowo. Tapi informasi yang saya dapat nih Bang, PKS awalnya diterima sama Prabowo, namun ditolak oleh partai-partai pengusung Bang. Contohnya dari Gelora Bang, keras sekali tuh Partai Gelora menolak PKS untuk ikut bergabung Ya, dalam Prabowo. kita tahu kan Fahri Hamzah seperti apa, ya. Ya artinya ya mungkin dia ada ketersinggungan dengan PKS, ya bisa-bisa aja lah. Kalau Fahri Hamzah kan memang jelas Gelora itu ada di belakang paslon 02, ada di KIM, ya. Walaupun memang partai itu belum juga lolos untuk ke Senayan, tetapi memang kadernya juga memang kader orang-orang lama yang memang pindah dari partai satu ke partai satu. Mereka sekarang ada di Gelora. Nah, saya pikir kalau Partai Gelora menolak PKS, ya nanti semua kembali lagi kepada Pak Prabowo. Prabowo selalu ingin bangsa ini bersatu, ya. Jangan ada perpecahan, karena semua merapatkan barisan untuk menghadapi krisis ekonomi. Ini krisis ekonomi di depan mata nih. Kalau nggak benar-benar dikelola, ya, Menteri Keuangannya memang nanti tidak yang handal, ya ini akan kita terimbas krisis ekonomi. Kita udah lihat hari ini dolar udah 16.000 lebih, ya. Kalau ini tidak dikendalikan, ya kita akan terjebak dalam resesi. Nah, saya juga lihat kepemimpinannya Pak Jokowi itu sudah mulai ditularkan ke Pak Prabowo dan sudah mulai mempercayai sekalipun belum dilantik, ya. Tapi tugas-tugas yang harus dijalani oleh Presiden Jokowi sudah mulai ditularkan kepada Prabowo, seperti ke Tiongkok, seperti ke Jepang, dan ada beberapa event kayak kemarin Perdana Menteri Singapura, ya, dengan menteri seniornya, ya. Saya pikir itu satu langkah kepercayaan Pak Jokowi kepada Prabowo, dan itu pun derapnya terus diikuti oleh Gibran sebagai wakil presiden. Saya pikir Gibran ini nanti jadi orang yang bisa ditampilkan. Dan Pak Prabowo pun sudah menunjukkan bahwa Pak Prabowo itu adalah bagian dari rakyat. Dia udah turun ke lapangan. Rakyat pun semua mendambakan dan melulukan Pak Prabowo sebagai presiden yang akan tidak jauh, ya, seperti Pak Jokowi. Dia akan populer dan rakyat pun akan mencintainya.
Bang, tapi Demokrat lewat AHY Bang memberi sinyal ketidaksetujuannya Bang. Partai-partai oposisi bergabung semuanya ke Pak Prabowo. Ya, nanti kita lihatlah ya, yang punya keputusan itu kan ada di Gerindra ya, ada pada Pak Prabowo ya, dan nanti beliau sendiri yang akan mengkaji mana yang diterima, mana yang tidak, mana yang ditampung, mana yang memang ditetapkan sebagai oposisi. Ya itu nanti perjalanan ke depan ya. Mungkin sebelum tanggal pelantikan tanggal 20 nanti udah kita lihat siapa yang bergabung di KIM, Koalisi Indonesia Maju. Bang, untuk analisa Abang nih, diamnya Ibu Megawati dan diamnya Puan Maharani kenapa ya Bang? Saya pikir udah putus asa ya, tidak ada lagi dia pikir cara ya, hak angket mau menjatuhkan Prabowo dengan Gibran, mau membatalkan Prabowo Gibran dan mau menunda pelantikan. Saya pikir udah kehabisan akal, sehingga termenung memikirkan jalan apa yang harus ditempuh agar tanggal 20 Oktober Prabowo tidak dilantik. Saya pikir itu di dalam benak pikirannya. Mudah-mudahan salah ya, karena rakyat, kedaulatan ada di tangan rakyat ya. Jadi rakyat sudah meminta Prabowo Gibran jangan diganggu-ganggu lagi ya, karena jalur hukum semua sudah ditempuh dan keputusan-keputusan yang memang menyatakan Prabowo dan Gibran itu sebagai presiden dan wakil presiden sudah ditetapkan. Tidak ada lagi celah untuk membatalkan ataupun menunda-nunda, karena jangan sampai lagi mengerahkan massa turun ke jalan, jadi parlemen jalanan, dan itu nanti bisa menjadi makar ya, karena mencoba untuk membuat keonaran jalan. Oke Bang. Jadi sekali lagi ya, hari ini tanggal 30 April ya 2024. Selamat, sekali lagi selamat kepada Pak Prabowo ya sebagai Presiden RI, dan selamat juga kepada Mas Gibran sebagai Wakil Presiden RI. Republik ini di tangan Anda pasti maju, dan pasti rakyat mencintai dan tidak akan pernah mau meninggalkan Prabowo Gibran. Sekali lagi selamat. Oke.